Dua anak kembar tidak bisa tidur, malam-malam tanpa lelap, tangisan yang tak terhibur, dan luka yang tak mampu disembuhkan oleh pengasuh manapun. Hingga seorang gadis sederhana dari desa datang dan melakukan sesuatu yang mengubah segalanya selamanya. Jangan lupa subscribe channel kami jika kalian suka cerita seperti ini dan like videonya ya. Tulis juga di kolom komentar kalian nonton dari mana. Kami sangat berterima kasih atas dukungan kalian semua. Itu sangat membantu kami. Matahari terbit perlahan di atas rumah megah milik Baskara Wijoyo, namun sinarnya yang keemasan tak mampu menembus kegelapan yang menyelimuti dinding-dinding batu itu. Selama 6 bulan, rumah itu bukan lagi sebuah hunian, melainkan sebuah mausoleum kenangan, tempat yang hanya menggema jeritan putus asa. Dua anak yang kehilangan ibu mereka terlalu cepat. Baskara berada di ruang kerjanya, dikelilingi laporan keuangan yang tak tersentuh. Berhari-hari, matanya, yang dulu tajam dan penuh keyakinan, kini menanggung beban kelelahan yang tak bisa disembuhkan oleh uang. Lingkaran hitam di bawah matanya menjadi saksi malam-malam tanpa tidur akibat tangisan tak berujung dari Bima dan Arjuna, putra kembarnya yang berusia 4 tahun. Langkah kaki tergesa-gesa di koridor membuatnya mengangkat kepala. Itu Bu Lastri, kepala pengurus rumah tangga dengan wajah tegang. "Tuan Baskara, saya perlu bicara. Ini tentang Mbak Rina." Baskara memejamkan mata, sudah tahu apa yang akan terjadi. Rina adalah pengasuh ke-7 dalam 6 bulan, seorang profesional ternama dengan referensi tanpa celah. Tapi seperti semua yang lain, dia tidak bertahan lebih dari beberapa minggu. Dia mau pergi, kan? Dia sudah pergi, Tuan. Katanya dia belum pernah melihat anak-anak yang begitu sulit. Sulit. Kata itu terngiang di benak Baskara seperti sebuah tamparan. Anak-anaknya tidak sulit. Mereka adalah anak-anak yang hancur hatinya. Remuk karena kehilangan satu-satunya orang yang bisa menenangkan mereka. Dewi, istrinya Ibu Sempurna yang direnggut oleh kecelakaan mobil di suatu malam musim hujan. Dari lantai atas terdengar suara yang paling ia takuti, tangisan serempak si kembar. Itu bukan rengekan manja atau lapar. Itu adalah ratapan yang dalam dan pilu yang berbicara tentang rindu, tentang kehilangan, tentang luka yang tak bisa diproses oleh pikiran kecil mereka. Setibanya di kamar anak-anak, Baskara berhenti di ambang pintu. Bima sedang duduk di lantai, memeluk boneka beruang merah muda milik ibunya, menggoyangkan tubuhnya sambil menangis. Arjuna bersembunyi di bawah tempat tidur. Hanya sepasang kaki mungilnya yang terlihat. "Ayah di sini," kata Baskara, mencoba menjaga suaranya tetap tegar. Bima mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Mata hijaunya sama persis seperti mata ibunya. "Bunda di mana?" "Bunda janji mau bacain cerita sebelum tidur." Pertanyaan itu bagaikan belati yang menusuk jantung Baskara. Bagaimana menjelaskan pada anak berusia 4 tahun bahwa janji terkadang bisa dipatahkan oleh takdir yang kejam? "Bunda harus pergi jauh, nak. Perjalanan yang sangat panjang." Arjuna keluar dari bawah tempat tidur. "Bunda bilang akan kembali sebelum kita tidur." "Bunda selalu kembali." Baskara berlutut di antara kedua putranya, mencoba memeluk mereka, tetapi mereka menghindar, bukan karena benci, tapi karena lengannya tidak memiliki aroma bunga yang mereka kenal, tidak memiliki kelembutan tangan yang biasa membelai mereka. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, seorang pria yang bisa mengguncang dunia bisnis, tetapi tak mampu mengeringkan air mata anak-anaknya sendiri. Telepon berdering di tengah malam. "Cari agensi pengasuh. Bapak Wijoyo, kami punya kandidat yang istimewa. Seorang gadis muda tanpa banyak pengalaman formal. Tapi dia punya sesuatu yang berbeda. Referensinya bersifat emosional. Keluarga-keluarga yang mengatakan dia punya sebuah anugerah." Baskara menatap langit-langit kamar, di mana desah napas gelisah anak-anaknya masih terngiang. "Bawa dia kemari. Di titik ini kami benar-benar butuh keajaiban." Pagi berikutnya datang bersama gerimis tipis. Baskara mengharapkan wawancara formal lainnya, janji kosong lainnya. Tapi saat ia membuka pintu, sesuatu dalam dirinya bergejolak. Di hadapannya berdiri seorang gadis muda berusia sekitar 25 tahun dengan rambut cokelat yang diikat ekor kuda sederhana, mengenakan celana jeans bersih dan blus putih yang disetrika rapi. Dia membawa tas kain bermotif bunga, dan di matanya ada seberkas cahaya yang sudah lama tidak Baskara lihat, harapan yang tulus. "Selamat siang. Bapak, saya Larasati Putri."
Baskara mengamatinya, terkejut karena tidak ada sertifikat berbingkai, CV yang dicetak, atau map eksekutif. Silakan masuk. Larasati masuk dan matanya sedikit melebar melihat kemegahan rumah itu, tetapi bukan dengan keserakahan. Lebih seperti keprihatinan. Rumah ini indah sekali, tapi sepertinya terlalu sunyi untuk rumah yang dihuni 2 anak laki-laki berumur 4 tahun. Observasi itu begitu tepat, hingga Baskara nyaris tersenyum. Mereka duduk di ruang tamu. Ceritakan tentang pengalaman Anda. Begini, Bapak Baskara, saya tidak punya ijazah sarjana pendidikan. Saya anak petani, sulung dari 6 bersaudara. Sejak kecil saya merawat adik-adik saya. Dan saya sadar saya punya bakat dengan anak-anak. Mereka percaya pada saya, karena saya benar-benar mendengarkan mereka. Bapak khawatir apakah saya bisa menangani anak-anak orang kaya? Larasati menyambung dengan lembut. Tapi izinkan saya mengatakan sesuatu. Rasa sakit tetaplah rasa sakit, tidak peduli tinggal di rumah besar atau kecil. Anak yang sedih tetaplah anak yang sedih. Dan dari yang saya dengar dari agensi, putra-putra Bapak sedang sangat bersedih. Baskara merasakan sesuatu yang sesak di dadanya. Mereka kehilangan ibu mereka 6 bulan lalu. Sejak saat itu mereka tidak bisa tidur nyenyak. Saya sudah mencoba segalanya. Bolehkah saya bertanya bagaimana rutinitas mereka bersama almarhumah Bunda? Baskara memejamkan mata. Dewi seperti punya sihir untuk mereka. Dia membuat pancake berbentuk kupu-kupu, menceritakan dongeng di mana mereka menjadi pahlawan. Menyanyikan lagu Nina Bobo yang ia ciptakan sendiri. Seluruh rumah ini bergetar dengan kebahagiaannya. Dan sekarang rumah ini menyimpan duka, kata Larasati tanpa menghakimi. Pertanyaannya adalah, apakah sudah waktunya membiarkan kebahagiaan itu bergetar lagi? Bukan untuk menggantikan Bunda, tidak akan pernah, tapi untuk menghormati kehidupan yang beliau inginkan untuk anak-anaknya. Saat itu, Bima muncul di ambang pintu. Wajahnya basah oleh air mata. Memegang boneka beruang merah muda. Ayah Bu Lastri bilang ada mbak baru di sini. Apa dia akan pergi juga? Larasati perlahan berjongkok, menyejajarkan matanya dengan bocah itu, dan menunggu dengan senyum lembut. Bima menatapnya dengan penasaran. Ada yang berbeda dari wanita ini. Beruang ini lucu sekali, kata Larasati akhirnya. Dia punya nama. Namanya Pinky. Ini punya Bunda waktu kecil dulu. Dia menjagaku kalau aku mimpi buruk. Wah, tugas Pinky penting sekali ya. Dia pasti beruang yang sangat berani karena menjaga anak sehebat kamu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Bima menunjukkan sesuatu yang menyerupai senyuman. Arjuna muncul di pintu, malu-malu. Larasati menyadari kehadirannya, tetapi tidak memaksanya untuk mendekat. Halo, kamu pasti adiknya Bima, aku Larasati. Mbak akan pergi juga? Tanya Bima. Tahu tidak Bima, Mbak belum tahu akan tinggal atau tidak, tapi Mbak bisa janji satu hal. Kalau Mbak tinggal, Mbak tidak akan pergi karena kamu atau adikmu sedih. Kesedihan itu tidak menakutkan. Kita bisa ajak dia bicara. Arjuna melangkah keluar dari balik pintu. Mbak-mbak yang lain bilang kita tidak boleh menangis, katanya jelek. Menangis itu tidak jelek. Menangis adalah cara hati berbicara saat kata-kata tak lagi cukup. Baskara mengamati dalam diam, merasakan sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak ia rasakan, harapan. Mbak Larasati, Mbak bisa buat pancake kupu-kupu? Tanya Bima. Tidak bisa, akunya jujur. Tapi kalau kalian ajari Mbak cara Bunda membuatnya, Mbak bisa coba belajar. Terkadang sesuatu jadi lebih enak kalau kita membuatnya bersama-sama. Bunda suka menyanyi waktu membuatnya. Mbak juga bisa menyanyi? Tanya Arjuna. Aku bisa beberapa lagu dari kampungku yang diajarkan nenekku. Lagunya berbeda, tapi mungkin kalian suka. Boleh nyanyi satu? Pinta Bima Dewi Larasati. Mulai menyenandungkan lagu sederhana tentang burung-burung kecil. Suaranya merdu, penuh perasaan. Si kembar mendekat, terpikat. Baskara tahu pada saat itu juga bahwa pencariannya telah berakhir. Bukan karena Larasati sempurna, tetapi karena dia nyata. Dia terhubung dengan anak-anaknya secara manusiawi dan tulus. Larasati, saya ingin Anda tinggal. Dia menatap Baskara, lalu pada anak-anak. Saya terima, tapi dengan satu syarat. Baskara menunggu dengan tegang. Saya ingin kalian mengajari saya tentang Bunda Dewi, cerita-ceritanya, lagu-lagunya, permainannya. Bukan untuk menirunya, tapi untuk menjaga kenangannya tetap hidup di hati kalian. Dia adalah bagian dari keluarga ini, dan akan selalu begitu.
Saat itu Baskara tahu dia tidak hanya mempekerjakan seorang pengasuh. Dia telah menerima seorang malaikat yang datang untuk menyembuhkan bukan hanya anak-anaknya, tetapi seluruh keluarga. Malam pertama Larasati berbeda dari semua malam sejak kepergian Dewi. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, tidak ada jeritan pada pukul 2 dini hari. Baskara terbangun panik karena tidak adanya suara bising. Ia berjalan ke kamar si kembar dan mengintip dari pintu. Bima dan Arjuna tidur dengan nyenyak, napas mereka teratur. Di antara kedua tempat tidur, Larasati tertidur dalam posisi duduk, sebuah buku cerita di pangkuannya. Dia membuka mata dan berjalan ke pintu, menutupnya tanpa suara. "Mereka tidur sepanjang malam?" tanya Baskara tak percaya. "Iya, kami banyak bicara tentang Bunda Dewi, tentang ketakutan yang mereka rasakan. Terkadang anak-anak hanya butuh seseorang yang benar-benar mau mendengarkan. Apa yang kamu lakukan? Selama 6 bulan, tidak ada pengasuh yang berhasil. Saya hanya duduk bersama mereka di lantai dan membiarkan mereka bercerita tentang rasa rindu mereka." Bima menunjukkan gambar terakhir yang dia buat untuk Bunda yang disembunyikan di bawah kasur. Arjuna bercerita tentang mimpi buruk yang selalu ia alami. "Ketika mereka sadar saya tidak akan menghakimi kesedihan mereka, mereka merasa aman untuk tidur. Saya tidak tahu hal-hal itu, akunya. Saya ayah mereka, dan saya tidak tahu. Bapak juga sedang berduka. Sulit untuk mendengarkan luka anak-anak ketika luka kita sendiri sedang menjerit begitu keras. Bagaimana kamu belajar semua ini?" Larasati tersenyum penuh kenangan. "Ibu saya meninggal saat saya berumur 12 tahun, meninggalkan 5 adik. Saya menjadi ibu bagi mereka. Saya belajar bahwa anak-anak tidak butuh jawaban untuk segalanya. Mereka butuh diterima dan dipeluk. Hari-hari berikutnya membawa perubahan luar biasa. Larasati punya cara unik untuk melihat dunia melalui mata anak-anak. Dia menemukan bahwa Bima suka memasak. Jadi mereka mulai membuat pancake kupu-kupu bersama. Arjuna menunjukkan minat pada buku. Jadi dia menciptakan waktu cerita yang istimewa. Yang paling membuat Baskara terkesan adalah bagaimana Larasati memasukkan Dewi ke dalam kegiatan mereka. Dia tidak mencoba menggantikan tradisi almarhumah, tetapi menciptakan tradisi baru yang menghormati kenangannya. Suatu sore, Baskara menemukan pemandangan yang membuatnya berhenti di lorong. Bima dan Arjuna bersama Larasati sedang membuat benteng dari bantal dan spray. "Apa begini cara Bunda membuatnya?" Dia mendengar Larasati bertanya. "Bukan," jawab Arjuna. "Bunda membuatnya beda. Bunda menaruh kursi di sini. Tunjukkan pada Mbak. Mbak mau belajar cara yang diajarkan Bunda pada kalian." Baskara mendekat tanpa suara dan melihat Arjuna mengajari Larasati bagaimana Dewi menata bantal-bantal itu. Tidak ada kesedihan dalam suara mereka, melainkan kegembiraan yang bernuansa nostalgia. "Bunda Dewi pintar sekali ya. Kalian beruntung bisa belajar banyak hal darinya," kata Larasati. "Mbak Larasati, apa Bunda bisa melihat kita sekarang?" tanya Arjuna. Baskara menahan napas. "Mbak rasa iya. Seorang ibu selalu menjaga anak-anaknya, bahkan saat kita tidak bisa melihatnya. Dan Mbak yakin, Bunda bangga melihat kalian begitu kuat dan berani. Kadang aku masih sedih, aku Bima. Dan itu tidak apa-apa. Rasa sedih itu adalah cinta yang tidak tahu harus pergi kemana. Saat kalian rindu Bunda, itu karena beliau sangat berarti. Itu hal yang indah, bukan hal yang jelek." Baskara menjauh sebelum mereka melihatnya, hatinya meluap. Dia naik ke kamarnya dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan menatap foto Dewi tanpa hanya merasakan sakit. Dia merasakan syukur. Malam itu saat makan malam, Bima melontarkan lelucon dan Arjuna tertawa begitu keras hingga nyaris tersedak. Suara tawa anak-anak menggema di seluruh ruangan. Suara yang Baskara kira tidak akan pernah ia dengar lagi. Setelah makan malam, Baskara menemukan Larasati di dapur. "Larasati, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas apa yang kamu lakukan untuk kami." "Tidak perlu berterima kasih, Pak. Mereka memberi saya jauh lebih banyak. Saya sedang butuh merasa berguna, merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga." Baskara mendekat dan untuk pertama kalinya benar-benar melihatnya, bukan hanya sebagai pengasuh yang luar biasa, tetapi sebagai seorang wanita dengan hati yang besar dan kebijaksanaan yang dalam. "Kamu bukan sekadar pegawai di sini, kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami." Dia menatapnya dengan mata jernih itu.
penuh kebaikan. Terima kasih, Pak, itu sangat berarti bagi saya. 3 bulan telah berlalu dan rumah itu telah berubah total. Tawa menggema di koridor, gambar-gambar berwarna menghiasi kulkas. Aroma kue buatan sendiri memenuhi dapur. Pada suatu Sabtu pagi, Baskara terbangun oleh suara tawa dari taman. Larasati sedang bersama Bima dan Arjuna. Ketiganya kotor karena tanah sedang menanam bibit bunga matahari. Kenapa bunga matahari, Mbak Larasati? Tanya Bima. Karena bunga matahari selalu mencari matahari. Tidak peduli cuacanya bagaimana, mereka selalu menghadapkan wajahnya ke arah cahaya. Sama seperti kalian berdua. Meski di hari-hari yang sulit, kalian selalu menemukan alasan untuk tersenyum. Baskara turun dan bergabung dengan mereka, sesuatu yang tak terpikirkan beberapa bulan lalu. Ayah, ayo ikut menanam. Teriak Arjuna, kata Mbak Larasati. Nanti kalau bunga mataharinya sudah besar, tingginya bisa melebihi ayah. Mereka menghabiskan sepanjang pagi di taman, kotor, tertawa, menciptakan kenangan. Baskara mendapati dirinya lebih sering memperhatikan Larasati daripada tanaman. Caranya berinteraksi dengan anak-anaknya adalah sebuah seni. Mbak Larasati, Mbak akan tinggal selamanya sama kita? Tanya Bima. Pertanyaan itu menghantam Baskara seperti petir. Dia tidak bisa membayangkan rumah ini tanpanya. Selamanya itu waktu yang sangat lama. Tapi Mbak bisa janji, selama kalian membutuhkan Mbak, selama Mbak bisa membuat perbedaan dalam hidup kalian, Mbak akan ada di sini. Gimana kalau kita selalu butuh? Tanya Arjuna. Kalau begitu, kita bicarakan itu saat waktunya tiba. Sore itu di perpustakaan, Baskara menemukan Larasati sedang membaca. Kamu juga banyak berubah beberapa bulan ini, katanya. Kamu lebih sering tersenyum, bermain dengan mereka. Kemarin aku melihatmu membuat suara-suara lucu, seperti yang dulu dilakukan almarhumah Dewi. Kamu mengajariku menjadi seorang ayah lagi. Aku begitu tersesat dalam dukaku sendiri, hingga lupa cara terhubung dengan anak-anakku. Mereka terdiam. Baskara berjuang melawan dorongan untuk mengucapkan kata-kata yang membakar di dadanya. Larasati, bel pintu memotong kalimatnya. Bu Lastri muncul, tegang. Tuan Baskara, ada seorang pemuda di depan mencari Mbak Larasati. Katanya dia tunangannya. Baskara merasa dunianya berhenti berputar. Larasati menjadi pucat. Joko, seharusnya dia tidak di sini. Siapa Joko? Mantan tunangan saya. Kami membatalkan pertunangan sebelum saya datang ke sini. Dia tidak terima. Beberapa menit kemudian Baskara mengamati pria tegap yang datang untuk menjemput Larasati. Joko berusia sekitar 30 tahun, berpakaian sederhana dengan ekspresi keras kepala. Larasati, kamu harus hentikan kegilaan ini dan pulang. Pernikahan kita bulan depan. Sudah kubilang, Joko, aku tidak akan menikah denganmu. Batalkan pernikahannya. Kamu sudah gila. Meninggalkan hidup kita untuk main-main jadi pengasuh orang kaya. Amarah mulai membara dalam diri Baskara. Beraninya pria ini berbicara seperti itu pada Larasati. Joko, aku tidak sedang main-main. Aku sedang membuat perbedaan dalam hidup 2 anak yang butuh perhatian. Ini jauh lebih berarti bagiku daripada pernikahan tanpa cinta. Tanpa cinta, Larasati, kita tumbuh bersama. Itu lebih kuat dari cinta monyet murahan. Mungkin bagimu. Bagiku itu tidak cukup. Sudah, cukup bicaranya. Kamu ikut aku sekarang. Dia hendak meraih lengan Larasati. Saat itulah Baskara tidak bisa lagi tinggal diam. Saya rasa Mbak Larasati sudah sangat jelas. Dia tidak ingin pergi dengan Anda. Joko berbalik. Dan siapa kamu ikut campur? Saya Baskara Wijoyo, pemilik rumah ini dan atasan Mbak Larasati. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya di bawah atap rumah saya. Atasan? Tentu aku yakin cuma itu, kata Joko dengan nada menghina. Joko berhenti, kata Larasati malu. Pak Baskara selalu memperlakukanku dengan hormat. Larasati, kamu punya waktu seminggu untuk kembali. Setelah itu aku sendiri yang akan menjemputmu. Dengan itu dia pergi. Larasati terduduk di sebuah kursi. Maaf sudah membawa masalah ini ke rumah Bapak. Baskara berlutut di sampingnya. Kamu tidak perlu minta maaf. Tapi kenapa kamu tidak cerita tentang dia? Karena meninggalkan Joko bukan hanya tentang dia. Ini tentang menemukan bahwa aku menginginkan lebih dari kehidupan. Saat aku tahu tentang pekerjaan ini,
Aku melihat kesempatan untuk menjadi seseorang karena kemampuanku sendiri. Dan kamu berhasil. Kamu luar biasa dalam pekerjaanmu. Tapi Joko benar dalam satu hal. Aku lari meninggalkan seluruh hidupku di belakang. Atau mungkin kamu pemberani, kata Baskara. Larasati, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Dia menatapnya menunggu. Dalam 3 bulan ini, kamu tidak hanya mengubah hidup anak-anakku, kamu juga mengubah hidupku. Aku sudah mati rasa. Kamu mengajariku untuk hidup kembali. Baskara menarik napas dalam-dalam. Aku jatuh cinta padamu, Larasati. Sangat sepenuhnya. Dan ini bukan rasa terima kasih, ini cinta yang tulus untuk wanita luar biasa sepertimu. Mata Larasati terbelalak. Aku tahu, ini mungkin terdengar gila. Aku tahu aku lebih tua, datang dari dunia yang berbeda. Tapi aku ingin kamu tahu, jika suatu saat kamu bisa melihatku bukan hanya sebagai atasan, tapi sebagai pria yang mencintaimu dan akan melakukan apa saja untuk membuatmu bahagia. Larasati bangkit tiba-tiba, berjalan ke jendela. Hati Baskara mencelos. Larasati, jika aku bicara terlalu jauh. Bukan itu, bisiknya. Masalahnya, aku juga merasakan sesuatu untukmu. Sudah berminggu-minggu aku melawannya. Mengatakan pada diri sendiri bahwa ini salah. Baskara merasa dunianya kembali tertata. Wampensan kamu merasakannya. Larasati berbalik, air mata mengalir. Iya, aku juga jatuh cinta padamu, pada ayah penuh dedikasi yang telah kau tunjukkan, pada pria baik hati yang selalu kau perlihatkan. Baskara menyeberangi ruangan dan menyentuh wajahnya dengan lembut. Larasati, tapi ini mengubah segalanya. Joko akan kembali. Keluargaku akan menekanku. Kita berasal dari dunia yang sangat berbeda. Dunia yang berbeda tidak penting saat hati kita sama. Dan soal Joko, dia harus melewatiku dulu. Pada saat itu terdengar langkah kaki kecil. Bima dan Arjuna muncul di pintu. Kenapa kalian menangis? Tanya Bima. Terkadang orang menangis saat mereka bahagia, kata Larasati, membuka lengannya. Seperti waktu kita senang lihat pelangi sesudah hujan. Tanya Arjuna. Persis seperti itu. Baskara merangkul mereka bertiga dalam sebuah pelukan keluarga. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian Dewi, dia tidak hanya bertahan hidup. Dia hidup mencintai dan membangun masa depan. Hari-hari berikutnya adalah roller coaster emosi. Baskara melayang dalam awan kebahagiaan. Tetapi Larasati membawa beban yang terlihat. Ancaman Joko membayangi seperti awan gelap. Mbak Larasati sedih ya? Tanya Arjuna suatu pagi. Pancake-nya tadi bentuknya seperti sepatu. Baskara menatap Larasati yang memaksakan senyum. Terkadang orang dewasa khawatir tentang hal-hal yang rumit, tapi yang penting dia tahu kita sangat menyayanginya. Aku sayang Mbak Larasati lebih dari semua mainan di dunia, Bima menyatakan. Kalau ada yang coba bawa dia pergi, aku tidak akan biarkan. Larasati memeluk anak-anak itu, matanya berkaca-kaca. Kalian berdua adalah harta karunku. Apapun yang terjadi, kalian akan selalu ada di hatiku. Sore itu Baskara menemukan Larasati menatap teleponnya dengan cemas. Keluargamu menelepon? Bapak. Joko pergi ke sana menceritakan versi yang diputarbalikkan. Dia bilang aku terlibat dengan pria kaya yang sudah menikah. Bapak kecewa. Katanya jika aku tidak pulang akhir minggu ini, aku bukan lagi anaknya. Baskara berlutut meraih tangannya. Kamu tahu itu tidak benar. Kamu adalah wanita paling terhormat yang pernah ku kenal. Tapi, bagaimana jika mereka benar? Bagaimana jika aku egois? Farisa, kenapa egois untuk mencintai dan dicintai? Lihatlah sekeliling kita. Ini duniamu, makan malam mewah, orang-orang penting. Aku hanya gadis desa yang nyaris tidak tamat SMA. Bagaimana aku bisa pantas untukmu? Hati Baskara terasa hancur. Dia berjalan ke rak buku, mengambil sebuah album foto. Sini, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Dia membuka album di halaman pernikahan dengan Dewi. Lihat foto ini, Dewi juga merasa tidak pantas. Butuh bertahun-tahun baginya untuk merasa nyaman. Tahu kenapa? Karena dia mencoba menyesuaikan diri dengan sebuah cetakan. Tapi kamu tidak perlu cocok dengan apapun. Kamu sempurna apa adanya. Tapi orang-orang akan bicara, biarkan mereka bicara. Larasati, aku menghabiskan hidupku mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain. Dan itu membawaku kemana? Ke kehidupan yang kosong.
Kamu membebaskanku dari itu. Kamu menunjukkan bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita saling menjaga. Jika duniaku tidak cukup baik untuk menerimamu, maka aku akan ganti dunia. Kamu akan melakukan itu? Larasati, aku akan menjual segalanya untuk membangun kehidupan sederhana bersamamu dan anak-anakku jika itu perlu. Karena aku belajar bahwa rumah bukanlah sebuah tempat. Rumah adalah tempat di mana cinta berada. Bu Lastri muncul. Tuan Baskara, ada seorang bapak yang mengaku ayah Mbak Larasati. Dia membawa 2 orang lagi. Larasati menjadi pucat. Bapak datang ke sini. Mau aku yang bicara dengannya dulu? Tidak, aku harus menghadapi ini. Tapi bisakah kamu tetap di sisiku sampai ke ujung dunia? Mereka turun bersama. Di lobi menunggu 3 orang. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun dengan rambut beruban dan ekspresi keras, seorang wanita yang lebih muda, dan Joko dengan senyum penuh kemenangan. Larasati, kata ayahnya, kamu akan jelaskan apa yang terjadi di sini. Bapak, jangan panggil aku Bapak sebelum kamu selesaikan masalah ini. Joko sudah cerita semuanya, bahwa kamu terlibat dengan pria yang sudah punya istri. Itu tidak benar, Pak. Bapak Baskara adalah seorang duda, dan aku di sini bukan karena uang. Aku di sini karena aku menemukan tujuanku. Tujuan, kata wanita itu, yang ternyata kakaknya. Larasati, kamu punya tunangan yang mencintaimu, keluarga yang membesarkanmu. Baskara angkat bicara, permisi. Saya Baskara Wijoyo. Saya yakin telah terjadi kesalahpahaman. Sang ayah menilainya. Kamu pria yang merusak putriku? Bapak, tolong. Saya tidak merusak siapapun. Putri Anda menyelamatkan keluarga saya. Anak-anak saya kehilangan ibu mereka. Dan dia membantu mereka menemukan kebahagiaan lagi. Saya menghormatinya lebih dari siapapun di dunia ini. Sangat menghormatinya, sampai kau merayunya untuk membatalkan pertunangan yang terhormat? Sayalah Joko. Aku yang membatalkan pertunangan karena aku tidak mencintainya, kata Larasati. Bukan karena Bapak Baskara, tapi karena aku sadar aku pantas mendapatkan lebih dari pernikahan tanpa cinta. Cinta? Nak, usiamu 25 tahun, tumbuh di keluarga sederhana. Pria ini punya uang, kekuasaan. Kamu pikir ini akan berhasil? Saat itu Bima dan Arjuna muncul tampak ketakutan. Mbak Larasati, bapak-bapak ini marahin Mbak ya? Tanya Bima. Mbak Larasati berlutut. Bukan, sayang. Ini keluarga Mbak yang datang berkunjung. Arjuna menatap ayah Larasati. Bapak kakeknya Mbak Larasati. Sit pamananya. Kalau begitu bapak beruntung. Mbak Larasati itu yang terbaik di dunia. Dia bisa menyembuhkan mimpi buruk, membuat panca ke kupu-kupu, dan tahu semua lagu yang bisa membuat kita berhenti menangis. Dia juga membuat ayah kembali, tambah Bima. Sebelum ada Mbak Larasati, ayah selalu sedih. Sekarang ayah tertawa mendengar lelucon kami. Baskara melihat dampak kata-kata itu di wajah ayah Larasati. Larasati, kata kakaknya, mungkin kita bisa bicara baik-baik. Tapi Joko meledak. Cukup sandiwara ini. Kamu ikut kami sekarang atau aku sendiri yang akan menyeretmu. Dia bergerak untuk meraih lengan Larasati dengan kasar, tetapi menabrak Baskara yang berdiri di antara mereka. Jangan sentuh dia, kata Baskara. Suaranya penuh wibawa. Kamu tidak bisa memerintahku. Di rumah saya yang memerintah. Dan Larasati bebas membuat keputusannya sendiri. Bima melangkah maju. Bapak, kenapa Bapak mau membawa Mbak Larasati kami pergi? Dia bahagia di sini. Kami bisa lihat dari senyumnya. Pertanyaan sederhana itu menggema seperti guntur. Ayah Larasati menatap putrinya, lalu anak-anak, lalu Baskara. Baskara melihat momen ketika pria itu mengerti bahwa putrinya tidak sedang dimanfaatkan. Ia sedang dicintai. Larasati, benarkah kamu bahagia di sini? Larasati melihat sekelilingnya dan tersenyum. Iya, Pak. Lebih bahagia dari yang pernah kurasakan. Sang ayah mengamatinya. Nak, kamu tumbuh di keluarga yang menyayangimu. Dan aku bersyukur untuk segalanya, Pak. Tapi di sini aku menemukan siapa diriku sebenarnya. Bukan hanya anak sulung atau tunangan yang menerima pilihan orang lain. Di sini aku adalah Larasati. Wanita yang membuat perbedaan dalam hidup 2 anak. Wanita yang dipilih oleh seorang pria baik untuk dicintai apa adanya. Joko membuat upaya terakhir. Larasati, kamu naif. Pria ini kaya, berkuasa. Kalau dia sudah bosan, dia akan membuangmu. Itulah puncak kesabaran Baskara. Pembantu? Katanya, suaranya tajam. Tuan Joko, biar saya perjelas.
Larasati bukan pembantu siapa pun. Dia adalah wanita yang menyelamatkan keluarga saya. Dan jika dia menerima, dia akan menjadi istri saya, ibu tiri dari anak-anak saya, nyonya di rumah ini. Keheningan yang terjadi memekakkan telinga. Baskara menatap Larasati dan di sana saat itu juga mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Ia berlutut, "Larasati putri, maukah kau menikah denganku? Bukan karena aku kaya, tapi karena aku mencintaimu dengan segenap jiwa dan ragaku, dan aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu." Larasati menatap cincin itu, anak-anak ayahnya yang kini tersenyum, dan akhirnya pada Baskara. Iya, 1000 kali iya. Lobi itu meledak dalam kegembiraan. Bima dan Arjuna berteriak, melompat-lompat. Kakak Larasati mulai menangis. Bahkan ayahnya memeluk Baskara. "Jaga baik-baik putriku pun dengan nyawaku." Joko pergi tanpa sepatah kata pun. Tidak ada yang merindukannya. 6 bulan kemudian, taman itu tak bisa dikenali lagi, berubah menjadi latar negeri dongeng untuk sebuah pernikahan yang intim dan hangat. Larasati berjalan menuju altar di bawah pohon tabebuya yang sedang mekar dengan gaun pengantin sederhana dan elegan pilihannya. Ayahnya mengantarnya. Bukan lagi pria keras beberapa bulan lalu, tetapi seorang ayah yang bangga. Bima dan Arjuna rapi dengan setelan jas kecil mereka, membawa cincin dengan wajah berseri-seri. Baskara menunggu di altar. Di sampingnya, di sebuah penyangga kecil, ada foto Dewi. Larasati bersikeras agar ia hadir. "Dewi akan selalu menjadi bagian dari kita," katanya. "Dia memberiku hadiah terbesar dengan menitipkan anak-anaknya untuk ku cintai." Penghulu memimpin upacara dengan kata-kata tentang cinta sejati dan keluarga yang dibangun di atas kepedulian. Baskara berbicara lebih dulu. "Larasati, kamu datang ke dalam hidup kami seperti malaikat yang menyamar. Kamu menyembuhkan anak-anakku, menyembuhkan hatiku. Aku berjanji akan menjadi pasanganmu, pelindungmu. Aku berjanji akan membesarkan anak-anak kita, karena Bima dan Arjuna adalah anak kita sekarang, di rumah yang penuh tawa dan cinta. Dan aku berjanji setiap hari akan mengingatkanmu betapa luar biasanya dirimu." Larasati menyeka air matanya. "Baskara, kamu memberiku kesempatan untuk menemukan siapa diriku sebenarnya. Bima dan Arjuna bukan hanya anak-anak yang kurawat, mereka adalah putra dari hatiku. Aku berjanji akan menjadi rekanmu dalam setiap petualangan, ibu yang pantas didapatkan anak-anakmu, wanita yang akan mengingatkanmu setiap hari bahwa kau lebih dicintai dari yang kau kira." Ketika mereka dinyatakan sebagai suami istri, ciuman mereka disaksikan oleh bunga-bunga matahari yang mereka tanam bersama berbulan-bulan lalu, yang kini menjulang tinggi. Wajah keemasannya menghadap matahari. Bima dan Arjuna berlari untuk memeluk mereka. "Sekarang Mbak jadi bunda kami yang sebenarnya?" tanya Bima. "Mbak selalu menjadi bunda kalian sejak hari pertama kalian percaya pada Mbak. Dan sekarang kita akan hidup bahagia selamanya." Arjuna ingin tahu. Baskara melihat sekeliling. "Iya nak, karena kita belajar bahwa keluarga bukan tentang memiliki darah yang sama, tapi tentang memilih untuk tinggal, memilih untuk mencintai, dan memilih untuk saling menjaga." Sementara pesta berlanjut dengan tawa dan musik, Larasati menatap langit berbintang. "Terima kasih," bisiknya ke suatu tempat di balik bintang-bintang. Baskara memeluknya dari belakang. "Sedang memikirkan apa, Nyonya Wijoyo?" Dia berbalik tersenyum. "Aku sedang berpikir bahwa terkadang kita harus tersesat untuk menemukan diri kita. Aku harus meninggalkan kehidupan yang bukan milikku untuk menemukan kehidupan yang selalu menjadi takdirku. Dan aku harus mencapai titik terendah untuk mengerti bahwa kekayaan sejati bukanlah pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa yang kita cintai." Di sana, di taman yang berdenyut dengan kehidupan dan cinta, sebuah keluarga baru merayakan bukan hanya sebuah pernikahan, tetapi sebuah kemenangan. Kemenangan keberanian atas ketakutan, cinta atas prasangka, dan ketulusan atas penampilan. Bunga-bunga matahari bergoyang di tiup angin malam, penjaga abadi sebuah kisah yang membuktikan bahwa keajaiban terindah terjadi ketika dua hati yang terluka bertemu dan menemukan bahwa bersama mereka dapat menyembuhkan luka apapun dan membangun impian apapun.